dan kemiskinan yang dialami dari kecil. Mungkin memiliki kekurangan fisik, kecerdasan kurang, ada trauma-trauma di masa lalu, kurang menonjol dalam pergaulan dan sebagainya. Tahukah sobat sekalian bahwa perasaan-perasaan kurang ini ternyata sangat menghalangi kita untuk sukses dan meraih potensi maksimal kita sebagaimana sudah ditaruh Tuhan di dalam setiap kita. Misalnya, jika Anda merasa kurang kaya, maka tentu Anda akan lebih tidak percaya diri bergaul dengan orang kaya, atau bahkan untuk berjabat tangan saja, mungkin Anda tidak berani menatap wajah orang kaya tersebut. Padahal siapa tahu dengan berkenalan dengan orang kaya tersebut ada peluang kerja, bisa belajar trik-trik sukses, dan lain sebagainya. Atau sobat sekalian, jika Anda mungkin merasa kurang ganteng atau kurang cantik, mungkin Anda tidak terlalu berani untuk mendekati lawan jenis bagi yang masih single tentunya. Mungkin Anda akan lebih banyak berhayal jadinya dan mengharapkan cowok atau cewek idaman Anda jatuh dari langit dan langsung mau menikah dengan Anda. Atau jika Anda merasa kurang pede, mungkin Anda akan tidak terlalu berani mencoba hal-hal baru, atau untuk masuk dalam lingkungan baru pun Anda tidak akan percaya diri, dan sebagainya. Sobat sekalian, kira-kira menurut Anda nih, kita harus kaya dulu baru bisa merasa berlimpah, atau selagi masih keuangan pas-pasan tapi sudah bermental kaya atau berlimpah? Atau apakah kita harus jadi ganteng dan cantik dulu baru kita merasa pede, atau merasa pede dulu bahwa Anda menarik? Sobat sekalian, mungkin kita ada dalam situasi merasa kurang tersebut saat ini. Dan kabar baiknya adalah Anda dapat masuk dalam zona kelimpahan, sehingga perasaan kurang itu diganti dengan merasa lebih atau berlimpah, yang akan membuat hidup Anda tidak lagi fokus pada diri sendiri dan mulai berguna bagi orang lain. Perasaan kurang sebenarnya adalah membuat Anda jadi fokus pada diri sendiri terlalu banyak. Hal ini membuat Anda menjadi tidak sadar akan keadaan di luar Anda, seperti orang lain, bahkan peluang-peluang sukses dan sebagainya. Terlalu fokus pada diri sendiri ini juga yang akan membuat Anda masuk dalam jebakan stres atau depresi. Terlalu fokus pada diri sendiri itu sebenarnya penyebabnya. Semoga Anda tidak sabar untuk tahu bagaimana untuk menarik kelimpahan itu masuk dalam hidup Anda. Saudara siap? Jadi langkah jitu untuk menarik kelimpahan itu masuk dalam hidup kita adalah: yang pertama, Anda harus yakin bahwa Anda dicintai Tuhan. Anda harus yakin bahwa Anda dicintai Tuhan. Ini adalah prinsip penting, yaitu kelimpahan itu sejatinya bukan berasal dari diri kita sendiri atau dari kekuatan lainnya, atau dicapai dengan cara-cara psikologi, ilmu-ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan. Kelimpahan itu datang dari Tuhan Sang Pencipta. Jadi untuk menarik kelimpahan masuk dalam hidup Anda sebenarnya adalah bagaimana Anda membuat Tuhan Sang Pencipta itu masuk dalam hidup Anda. Tuhanlah yang membuat hidup Anda berlimpah dan membuat Anda tidak pernah merasa kurang lagi. Kalau Tuhan masuk dalam hati Anda, maka Anda akan merasa dicintai, karena Tuhan itu adalah kasih adanya. Perasaan dicintai oleh Tuhan inilah yang membuat hidup Anda menjadi tidak merasa kurang lagi. Anda menjadi tidak terlalu tergantung lagi dengan cinta dari manusia atau rasa puas akan kepemilikan harta, popularitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sobat sekalian, temukanlah keyakinan bahwa Anda benar-benar dicintai Tuhan. Yang kedua, Anda harus yakin bahwa Tuhan itu sangat murah hati dan sangat gampang kasihan. Sebelum kelimpahan materi datang pada Anda, maka Anda harus percaya terlebih dahulu bahwa Tuhan itu sangat murah hati dan sangat berbelas kasihan pada Anda. Dengan mempercayai demikian, maka hati Anda akan mulai berharap kepada Tuhan, sumber segala sesuatu itu.
sehingga kelimpahan akan mulai datang dalam hidup Anda. Yang ketiga, menerima dengan rela hati atau ikhlas semua yang datang dalam hidup Anda. Sikap ikhlas atau rela hati adalah tanda keberserahan pada kebijaksanaan Tuhan untuk mengatur hidup Anda. Sikap inilah yang menjadi fondasi rasa bersyukur, yaitu bahwa kita menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita menjadi kebaikan bagi kita. Sikap hati bersyukur inilah yang akan membuat kelimpahan datang tanpa ada yang menghalanginya. Bersyukur itu membawa kehidupan, sedangkan bersungut-sungut, menggerutu, komplain, menarik kematian, kemandekan masuk dalam hidup kita. Sebagai contoh misalnya, hari ini ada job datang pada Anda, tetapi bayarannya tidak besar atau kecil saja. Bagaimana respon Anda? Apakah Anda menunggu job yang bayarannya besar datang dulu, atau mengambil job ini dengan rela hati atau ikhlas? Coba pikirkan, apalagi saat ini masa pandemi, masa krisis. Jika Anda yakin dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan itu murah hati dan sangat gampang berbelas kasihan, maka Anda akan rela mengerjakan pekerjaan dengan bayar kecil tersebut untuk saat ini, dengan keyakinan di hati bahwa suatu saat Anda akan kebagian giliran untuk dapat bayaran yang fantastis. Yang keempat, ucapkan kata-kata positif. Kata-kata yang Anda ucapkan sangat mempengaruhi datangnya kelimpahan itu. Perhatikanlah kata-kata Anda. Kelimpahan itu hanya datang jika kata-kata Anda juga sejalan dengannya. Jika Anda ingin merubah hidup Anda, ubahlah kata-kata Anda. Latihlah untuk berkata, aku bisa dan aku akan. Aku bisa dan aku akan. Contohnya, aku bisa jadi kontraktor sukses dengan penghasilan 1 miliar dan aku akan mencapainya. Coba sebutkan keinginan Anda yang lain. Sebutkan dengan aku bisa, terus nanti aku akan. Latihlah, selaraskanlah kata-kata Anda dengan kelimpahan itu. Kelimpahan itu kehidupan. Yang kelima, biasakan action. Kebiasaan menunda adalah musuh sukses. Pengetahuan yang hebat juga tidak ada artinya jika tidak terwujud dalam tindakan. Yang membuat hasil itu datang adalah tindakan Anda. Kelimpahan materi, sukses yang Anda impikan akan terwujud jika Anda mulai mengambil tindakan saat ini, walaupun itu tindakan kecil. Contoh, jika Anda ingin punya channel YouTube yang menghasilkan income bagi Anda, kan banyak nih yang jadi YouTuber income-nya gila-gilaan ya. Apalagi punya subscriber 7 jutaan, waduh sangat tajir melintir. Jika Anda ingin punya channel YouTube seperti itu yang menghasilkan income bagi Anda, maka mulailah action dengan membuat channel yang Anda inginkan. Tapi saya belum terlalu pintar Pak, masih ini. Sambil Anda belajar, Anda mulai dulu, nanti disempurnakan makin Anda pintar dan canggih. Dan ketemu apa yang dibutuhkan oleh pemirsa atau pendengar. Atau minimal passion Anda tersalurkan. Oleh karena itu sobat sekalian, jika kita mempraktekkan 5 langkah jitu ini, maka hidup kita akan berubah. Kelimpahan akan datang pada kita dan kita tidak lagi merasa kurang. Tetapi hati kita akan mulai dipenuhi harapan dan rasa berlimpah. Hal itulah yang kemudian menarik semua hal-hal materi yang Anda perlukan. Baik sukses, kasih sayang dari orang lain, pasangan hidup idaman Anda, peluang-peluang baru, bahkan rasa percaya diri yang sehat. Kiranya video ini bermanfaat. God bless.